Yo minasan, chapter 21 Boruto Tsubou Vortex telah rilis, di mana kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan penampilan Sarada yang terlihat trendy dengan mata Mangekyo Sharingan-nya yang menyala di dalam kacamatanya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, kenangan yang sering terlintas. Di sana berdiri seorang gadis yang dengan sungguh-sungguh bercita-cita menjadi Hokage. Sarada mengingat masa kecilnya bersama sahabatnya Chocho dan orang yang disukainya, Boruto. Sarada bermonolog bahwa baginya menjadi Hokage adalah mimpinya. Seorang Hokage seperti Nana Daime. Chocho terkejut karena Sarada sangat serius bercita-cita setinggi itu. Sementara Chocho bukannya mengejar mimpi masa depan, dia hanya ingin mencari pacar. Iya, lagi pula tidak ada salahnya hidup santai. Boruto mengatakan bahwa tujuannya adalah menjadi shinobi seperti ayah Sarada. Jika Sarada menjadi Hokage, maka Boruto akan mendukungnya dan melindungi Sarada dengan baik. Tapi ingatan itu juga buyar ketika Sumire mengatakan perasaannya dan memprotes Sarada yang memeluk Boruto di hadapan Sumire. Ketua kelas merasa Sarada sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Namun, apakah Boruto populer di kalangan perempuan atau tidak? Bagi Sumire, dia jelas peduli. Kemudian, ucapan Nana Daime bahwa bagi dirinya, Hokage adalah seseorang yang menganggap semua orang di desa seperti keluarganya sendiri, lantas menyadarkan Sarada bahwa dia bukanlah shinobi yang hebat. Itu sebabnya, Sarada tidak bisa membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Sarada harus melindungi masa depan semua orang di desa demi bisa menjadi Hokage seperti Nana Daime. Sarada kembali mengingat bagaimana dirinya dilindungi oleh Boruto ketika nyaris saja Kawaki melukainya. Namun, betapa terkejutnya Sarada ketika melihat Boruto yang harus mengorbankan mata kanannya demi melindungi Sarada. Kawaki tampak tidak peduli dan menyuruh Sarada untuk minggir, kemudian menegurnya berapa kali lagi Sarada akan menghalangi dirinya. Beralih pada ingatan yang lain, di mana Shikamaru tidak dapat memastikan keberadaan Nana Daime. Sangat mungkin jika dia sudah dibunuh oleh Boruto. Kemudian Mitsuki dalam sage modenya mengatakan bahwa dia harus segera mengejar Boruto. Mitsuki meminta Sarada untuk membiarkannya pergi karena Mitsuki lah yang akan menghabisinya. Dengan perasaan campur aduk, Sarada juga mengingat bagaimana ayahnya bisa mengerti dan menganggap wajar dari reaksi orang-orang karena Boruto benar-benar mencoba membunuh Kawaki, juga Naruto dan Hinata. Tapi bagi Sarada, ini tidak masuk akal. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan semua orang? Sumire menganalisis bahwa Eida mungkin terlibat dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Semua orang menjadi seperti tahanannya. Sama seperti fenomena itu, hal yang sama mungkin sedang terjadi pada semua orang sekarang. Sampai beberapa saat lalu, semua orang masih mengejar Kawaki. Tapi sekarang, tanpa mereka sadari, semua orang malah memburu nyawa Boruto. Ini adalah sesuatu yang secara normal tidak mungkin terjadi. Ada kekuatan yang tidak wajar yang jelas sedang bekerja di sini. Kekuatan besar semacam Shinjutsu. Eida pasti melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kawaki dari masalahnya. Sumire tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain itu. Sarada pun merasa ini tidak mungkin, ini terlalu kejam. Kenapa selalu Boruto? Dan inilah dia, Mangekyo Sharingan Sarada yang aktif. Kemudian, dengan mata yang telah diperban, Boruto menanyakan pada Sasuke tentang Mangekyo Sharingan Sarada yang aktif. Menurut Sasuke, itu adalah mutasi dari Sharingan yang dimiliki oleh klan Uchiha. Kebangkitannya dipicu oleh guncangan mental atau emosional yang sangat ekstrim. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa seperti mereka. Saat itu,
Sarada menangis dan berteriak pada ayahnya jika Boruto tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak mungkin Boruto berniat membunuh Nana Daime. Semua orang sedang dibohongi. Sasuke memberitahukan apa yang Sarada katakan pada Boruto jika mereka semua sedang diperdaya. Kemungkinan besar itulah kebenarannya. Bagi Sasuke, kemunculan Mangekyo Sharingan milik Sarada sudah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar kepercayaan. Untuk melawan situasi seperti ini, mata itu akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar. Tampaknya Sarada sendiri belum menyadari bahwa dia telah membangkitkannya. Tapi waktunya pasti akan datang saat dia menyadari bahwa kebangkitan itu telah terjadi. Dia akan memahaminya secara naluriah, kemampuannya sendiri, dan apa yang bisa dilakukannya dengan kemampuan tersebut. Kembali ke masa sekarang, di mana Sarada telah mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya dan membuka portal untuk memindahkan pasir besi milik Ryu. Semua orang lantas terkejut melihat mata Sarada, begitupun dengan portal yang Sarada buka. Ketika Ryu menyerang Sarada dengan pasir besinya, Sarada sama sekali tidak melakukan gerakan apapun, tetapi pasir besi Ryu langsung lenyap dan terhisap ke dalam portal tersebut. Hal itu membuat Ryu mempertanyakan, bola hitam apa itu? Apakah itu adalah kemampuan dari Uchiha Sarada? Sarada pun berbicara pada Mitsuki, memintanya untuk menjaga Araya dan Yodo, serta berfokus untuk melindungi dirinya sendiri. Namun Mitsuki masih terperangah dengan mata Sarada. Saat itulah Sarada mengatakan pada Mitsuki agar Mitsuki tidak perlu khawatir. Dia memang baru membangkitkan kemampuan ini, tapi secara mendasar Sarada sudah paham apa sebenarnya ini. Ryu pun berpikir bahwa dia tidak terlalu mengikuti logika, tapi sepertinya semua pasir besinya telah tertarik ke arah bola itu. Kalau begitu, selama Sarada berada di jalur lurus dalam jangkauannya, itu bukan masalah. Sekali lagi Ryu menyerang Sarada, di mana pasir besi itu keluar dari gurun pasir di bawah Sarada. Namun pasir besi yang merengsek keluar itu mulai ditarik lagi ke dalam portal Sarada dan melewati tubuh Ryu. Hal itu mengejutkan Ryu, padahal pasir besinya telah berada di arah berlawanan dari bola itu. Ryu pun memperhatikan dengan seksama kemunculan bola milik Sarada, sehingga Ryu terkejut melihat ada bola yang lain yang baru saja menyedot pasir besinya masuk. Artinya ada 2 bola. Tidak, ada lebih dari itu. Ryu kembali memperhatikan sekelilingnya dan ternyata ada 4 bola. Tiba-tiba, Ryu melayang di udara, membuat dirinya panik dengan tubuhnya yang tidak lagi bisa dikendalikannya. Apa yang sedang terjadi? Rupanya, Sarada juga ikut melayang dan hal itu mengejutkan Mitsuki. Tapi Mitsuki akhirnya mengerti, ini adalah gravitasi. Ryu pun sekali lagi menyerang Sarada, namun dia terkejut karena pasir besinya tidak menuju ke arah Sarada, melainkan ke arah bawah dan memasuki gurun pasir lagi. Mitsuki melanjutkan penjelasannya bahwa bola itu kemungkinan besar menciptakan gravitasi. Ryu dan pasir besinya serta Sarada sendiri semuanya terpengaruh oleh gravitasi itu. Bahkan Mitsuki dan Araya serta makhluk hidup di sekitarnya tidak terpengaruh. Dengan kata lain, Sarada yang memilih targetnya. Di saat Ryu kebingungan dengan situasinya, Ryu juga mulai panik karena kekuatan Sarada membuat tubuhnya tersedot oleh bola itu. Sarada lantas mengatakan bahwa selama ini Sarada memilih untuk berpaling. Tujuan Sarada menjadi Hokage terasa sangat jauh sampai Sarada sendiri menjadi tidak sabar. Untuk setiap bencana yang terjadi, Sarada selalu tidak bisa melakukan apa-apa. Sarada tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya tidak berdaya. Sarada takut menghadapi kenyataan itu, jadi Sarada memilih untuk berpaling darinya. Perasaan ketua kelas, kegelisahan di dalam hati Sarada sendiri tentang apa yang sebenarnya dia pikirkan mengenai Boruto. Sarada kira semua itu hanyalah kelemahan, jadi Sarada menyangkalnya.
Sarada juga tahu bahwa dengan menyangkal itu, berarti dia juga menolak kekuatan yang selama ini Sarada sembunyikan. Mitsuki pun tertegun mendengar ucapan Sarada. Tapi Ryu membentaknya dengan menyuruh Sarada menghentikan omong kosong ini. Ryu pun menyerang Sarada dengan pasir besinya, sembari berteriak, "Apa maksudnya curhatan gadis yang melankolis ini?" Segera setelah itu, Sarada menatapnya dengan Mangekyo Sharingan sehingga tubuh Ryu semakin tertarik ke dalam portal yang ukurannya kian membesar. Sarada pun melanjutkan ucapannya, kalau dia lari dari dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menghadapi kebenaran yang ada di hadapannya. Dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan satu orang pun. Panel lalu memperlihatkan Yodo yang sekarat. Sementara itu, Ryu yang terdesak lantas mengeluarkan Sumeaka dari tubuhnya dan memegangi kepala Sumeaka tersebut, di mana itu terhubung dengan dimensi lain tempat Jura berada. Wah, tujuannya untuk mencolek Jura Senpai ya minasan. Tapi karena keilahian Jura, maka dia sepertinya sadar dengan colekan yang tidak sampai dari Ryu. Kini, Ryu memaki sialan karena dirinya bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Sarada melanjutkan curahan hatinya bahwa menjadi Hokage adalah mimpinya. Jadi pertama-tama, dia harus mulai dengan menerima dirinya sendiri. Namun, mata kanan Sarada mulai mengeluarkan darah, di mana Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan Ohirume. Segera setelah itu, Ryu seperti ditelan oleh portal Sarada dan Ryu berteriak sangat keras. Siapa sangka portal tersebut menghilang, begitupun dengan keberadaan Ryu. Hal itu mengejutkan Mitsuki dan Araya. Lalu beberapa saat setelahnya, Sarada mulai kehabisan tenaga dan terjatuh. Mitsuki dengan cepat mengaktifkan ular putihnya untuk menggapai dan melindungi Sarada. Mitsuki memperhatikan Sarada yang telah kehilangan kesadarannya. Sepertinya seluruh cakranya telah habis. Dan siapa sangka Ryu telah dikalahkan dan menjadi Togedama. Di saat yang sama, Eida pun melaporkannya pada Kashin Koji serta Boruto bahwa barusan Ryu berhasil dikalahkan dengan kekuatan baru dari Sarada. Boruto terkejut mendengarnya, sementara Kashin Koji berkomentar jika Sarada telah membangkitkannya. Salah satu pencapaian terpenting dari pertarungan ini adalah membuatnya mampu mencapai hal itu. Eida lalu menambahkan bahwa lebih dari itu, sayang sekali soal Yodo. Kashin Koji mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari. Pengorbanannya memberikan kontribusi besar terhadap hasil keseluruhan. Pengorbanannya tidak sia-sia. Boruto yang mendengarnya pun meminta Kashin Koji untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Apakah ada masa depan di mana semua orang selamat, tapi Sarada tetap membangkitkan kekuatannya? Kashin Koji menjawab, setidaknya dia akan mengatakan ini. Jika Boruto mencoba memberikan bantuannya waktu itu, maka Sarada tidak akan pernah membangkitkan kekuatannya. Boruto pun tampak kesal. Dengan kata lain, Kashin Koji tahu dan tidak mengatakan apa-apa. Kashin Koji tidak bilang apa-apa pada Boruto soal Yodo yang berakhir seperti ini. Kashin Koji menjawab bahwa tidak ada alasan untuk memberitahu Boruto mengenai itu. Dan sekarang, Boruto telah membuatnya yakin bahwa penilaiannya itu tidak keliru. Boruto pun kembali menanyakan, lantas apa yang terjadi pada Konohamaru Sensei? Apa dia bisa menang melawan Matsuri? Tapi Kashin Koji hanya terdiam, membuat Boruto mendesaknya bahwa dia sedang bertanya. Kashin Koji meminta Boruto untuk mendengarnya bahwa Jura saat ini berbagi indera dengan Shinju lainnya yang ada di medan perang. Jika Boruto muncul di hadapan Matsuri, Boruto akan langsung diketahui oleh Jura dan akan langsung dibunuh olehnya. Kashin Koji telah melihat beberapa kemungkinan dan semua berakhir dengan kesimpulan itu. Beralih pada Konohamaru yang gagal menghabisi Matsuri, sehingga Matsuri yang hanya tinggal tubuh bagian atasnya saja, kini terlihat sangat marah dan menusuk Konohamaru dengan kera bajunya.
Matsuri memaki Konohamaru bajingan dan mengatakan berani-beraninya Konohamaru menipu dirinya. Matsuri tidak akan pernah memaafkannya. Tiba-tiba ada shuriken yang tertancap di tubuh Matsuri sehingga mengejutkannya. Siapa sangka itu adalah shuriken milik Boruto untuk menjadikannya penanda Hiraishin, sehingga dia langsung datang untuk menyelamatkan Konohamaru. Kilas balik pun memperlihatkan Mitsuki yang melaporkan pada Konohamaru tentang potongan logam yang jatuh. Mungkin Boruto akan menggunakannya untuk teleportasi. Ketika dengan kesal Matsuri meneriakkan nama Boruto, Boruto dengan cepat bergerak untuk mencincang tubuh Matsuri hingga ke bagian terkecil sebelum Matsuri menyelesaikan ucapannya. Bahkan, mata Konohamaru masih melihat ke arah Boruto muncul tadi. Saking cepatnya gerakan Boruto minasan. Wah, kemunculan yang sangat epik ya. Kashin Koji dengan kesal memaki Boruto sebagai anak yang keras kepala. Apa dia benar-benar ingin membuat semua usaha kita sia-sia? Di saat yang sama, Jura yang berada di dimensi lain mengatakan, "Jadi, kau akhirnya muncul ya, Otsutsuki Boruto?" Tertulis pada panel akhir, Boruto menebas masa depan tanpa ragu. Bahkan, jika itu berarti mengundang kematiannya sendiri. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, keren sekali ya kemunculan Boruto minasan. Apakah dengan ini Matsuri dan Ryu berhasil dikalahkan? Dan Togedamanya juga berhasil diambil untuk menyelamatkan Mogi dan Shinki. Tapi, apakah benar Yodo mati? Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Jura setelah mengetahui kemunculan Boruto di medan pertempuran? Kita nantikan saja chapter berikutnya rilis bulan depan ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.